Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Yeskiel 36 ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku menahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota dihuni lagi dan reruntuhan-reruntuhan dibangun kembali. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita merupakan konteks yang melatar belakangi itu peristiwa pembuangan di Babel. Dan di saat itu Israel mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidup mereka. Kehilangan harga diri, kehilangan harta benda, kehancuran politik, dan juga kehancuran religius. Dan itu semua menjadi akibat sekaligus penyebab. Artinya gini, ketika mereka itu melakukan banyak sekali kesalahan yang tidak benar dalam pilihan hidup mereka sebagai pribadi, sebagai komunitas, bahkan sebagai bangsa, maka mereka mengalami banyak persoalan. Ketika persoalan itu muncul, persoalan pembuangan muncul, beban itu semakin berat lagi, masalah semakin besar lagi, semakin gede lagi, semakin gede lagi. Jadi dimulai dari kesalahan pilihan hidup, mengakibatkan kerusakan menimbulkan tekanan dan penderitaan yang lebih dalam lagi. Dan Yeskiel 36 sebagai berita pembaharuan dan berita pemulihan. Maka kalau kita perhatikan teks ini, pada hari aku menahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota dihuni lagi. Dan reruntuhan-reruntuhan dibangun kembali. Maka kita akan menemukan pola yang terjadi adalah pada hari aku menahirkan kamu, baru akan muncul perubahan-perubahan. Maka pola itu kita temukan gini. Ketika kita orientasi hidupnya salah, menimbulkan pilihan yang tidak benar, menimbulkan penderitaan dan persoalan besar. Maka Tuhan akan memulainya dari hal yang pertama tadi. Beresin hatinya, beresin sudut pandangnya, sehingga ditahirkan. Maka dibereskan di situ, baru akan ada pemulihan-pemulihan. Jangan pernah berharap ada pemulihan kalau orientasi hatinya ini belum benar. Tidak akan ada perubahan apapun kalau arah pikir, sikap hati, dan kebenaran dalam Tuhan itu belum terjadi. Hati dan sikap hati itu seperti kayak, saya bayangkan itu seperti kayak setir mobil gitu. Kalau dia itu ke kanan, itu seluruh kendaraan akan ke kanan gitu. Maka kalau kemudian kita mau benar sesuai dengan jalannya, mau pembaharuan hidup di sana, mau pemulihan di sana, maka ini harus digerakkan dulu. Kita nggak bisa mau pembaharuan tetapi hatinya masih condong ke sana. Gitu. Sehingga kita belajar, yuk mulai coba cek orientasi hati kita dulu. Orientasi hati kita kepada Tuhan, maka kita akan selaras dengan itu. Pembaruan akan terjadi. Tapi kalau selama hati kita tidak menuju ke situ, maka jangan pernah menunggu pemulihan. Karena kita punya arah yang salah. Tuhan udah katakan, aku akan menahirkan kamu. Datanglah ke Tuhan. Lihatlah orientasi hati kita.
dan lekatlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengasihi, menolong, dan memberkati hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.